Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin afdhalil khalqi ajma'in. An-nabi ar-rasul al-amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan terus-menerus kita mensyukuri karunia nikmat Allah seraya kita meningkatkan iman dan takwa melalui ibadah kita, amal soleh kita dan ketaatan kita serta kita mengikuti tuntunan baginda Nabi, maka kita insyaallah layak selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia ini, dan nanti pula kita layak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, senang bertemu kembali dalam Majelis Asa TV Indonesia. Insya Allah pada momentum Zulhijjah ini kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim menurut ayat-ayat Al-Quran. Sehingga layak untuk dikatakan bahwa Zulhijjah ini adalah bulan untuk kita banyak mengingat, mengenang, menggali kemuliaan dan keutamaan dari Nabi mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama seluruh keluarga beliau. Yang pertama bahwa semua Nabi itu utusan dan pilihan Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Ada manusia yang dijadikan utusan oleh Allah. Itulah manusia pilihan, Nabi dan Rasul Allah. Sebagaimana juga Allah memilih dari malaikat ada utusan-utusannya, yaitu untuk menyampaikan tugas-tugas khusus kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu. Maka semua nabi, semua utusan Allah adalah mulia, adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian nabi itulah yang akan kita bahas adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi surat Al-Hajj ayat 75 menjadi prinsip bahwa kita memuliakan semua nabi, kita mengagungkan semua nabi karena nabi adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 5 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim bergaris keturunan kepada Nabi Ibrahim, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, dari garis keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Maka semua nabi yang Allah utus, semua nabi yang Allah pilih menjadi rasulnya setelah Nabi Ibrahim adalah berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim setelah ada putra bernama Ismail, Allah tambahkan Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Putra Nabi Ibrahim semua nabi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan semua keturunannya adalah nabi. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwah. Semua Allah jadikan keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi atau para nabi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Wal kitab, semua kitab yang Allah wahyukan kepada para nabi setelah Nabi Ibrahim adalah juga keturunan Nabi Ibrahim. Dikatakan Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Ini surat Al-Ankabut 27. Syekh As-Sadi mengingatkan kita semua, tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Ibrahim kecuali berasal dari anak keturunan beliau.
Demikian juga tidak ada kitab yang Allah wahyukan kepada manusia, yaitu Nabi, setelah Nabi Ibrahim, kecuali semuanya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, termasuk tentu Nabi Yuna, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Layak kita untuk selalu mengingat Nabi Ibrahim, selalu mengenang Nabi Ibrahim. Zulhijjah ini adalah Syahrul Ibrahim, bulannya kita kembali mengingat keutamaan, kemuliaan, dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih dan kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia biasa yang sangat dekat dengan Allah, yang disayang oleh Allah, namanya wali. Maka para wali adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, yang sangat dicintai oleh Allah. Dari kalangan para nabi, ada nabi-nabi yang dijadikan Khalilullah, kekasih Allah, yang sangat dekat dengan Allah, yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa ayat 125 mengingatkan kita, di antara nabi yang dijadikan Khalilullah adalah Nabi Ibrahim, yang kemudian dijabarkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim bahwa Nabi Muhammad pun dijadikan sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Tidak ada yang lebih baik, kata Allah, agamanya dari orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, dan itu Nabi Ibrahim. Dia pula selalu mengerjakan kebaikan. Itulah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, orang yang mengikuti millah Ibrahim, tuntunannya, agamanya, syariatnya, maka dia juga yang terbaik. Untuk itulah wattakhadallah Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasih dan kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan Nabi Ibrahim, keutamaannya dijadikan sebagai Khalilullah, hamba dan nabi utusan Allah yang sangat disayang, dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan tentang dirinya. Wa inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil. Saya berlepas diri kepada Allah dari menjadikan salah seorang di antara kalian, wahai sahabatku, sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Karena Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebelumku sebagai khalilnya, yang sangat disayang, yang sangat dikasihi. Kalau aku boleh menjadikan orang dari umatku khalilku, maka Abu Bakarlah yang akan aku jadikan sebagai khalilku. Tapi Allah melarangnya. Maka Abu Bakar dijadikan sahabat Nabi, Umar pula sahabat. Kita pula bersahabat dengan sesama kita. Namun Khalil adalah tingkatan yang paling dekat dengan Allah. Dari manusia biasa, Allah pilih walinya, kekasihnya yang paling dekat. Dari para nabi, Allah jadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagaimana juga Allah berkenan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalilnya yang paling dikasih, yang paling disayang oleh Allah. Yang ketiga, sahabat Asa, Nabi Ibrahim juga dijadikan oleh Allah uswah hasanah, teladan yang paripurna. Kita membaca surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa Nabi Muhammad menjadi uswah hasanah. Maknanya
yang selalu kita gugu, yang selalu kita tiru, yang kita selalu teladani dalam semuanya. Nah, sebelum Nabi Muhammad dijadikan uswah hasanah, di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Nabi Ibrahim dijadikan uswah hasanah, teladan yang lengkap, teladan yang paripurna. Beberapa yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim kita jalankan. Nabi Muhammad SAW jalankan. Yang paling kita ingat di bulan Dzulhijjah ini, kita menjalankan sunnahnya Nabi Ibrahim, ibadah haji, ibadah kurban. Ada pula sunnahnya yang bernama al-khitan, yang bernama menjaga kesucian diri kita. Sunanul fitrah, sunnah fitrah kita. Mencukur rambut, menggunting kuku, dan sebagainya. Nabi Ibrahim dijadikan uswah hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah uswah hasanah di surat Al-Ahzab ayat 21. Berarti Nabi Ibrahim diberikan keutamaan oleh Allah menjadi uswah hasanah untuk kaumnya dan untuk kita semua. Nabi Muhammad dijadikan uswah hasanah untuk kita umat akhir zaman. Betapa agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin Allah memilihnya menjadi uswah hasanah melainkan karena keutamaannya, keteladanannya, dan keagungannya. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan yang keempat, bahwa Nabi Ibrahim termasuk nabi-nabi yang bergelar ulul azmi, yang sangat kuat pendiriannya, yang sangat kokoh hatinya, yang sangat penyabar dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul, semua nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling bersabar. Namun dari sekian banyak nabi-nabi Allah, Allah pilih ada nabi-nabinya yang disebut dengan ulul azmi. Sebelum Nabi Muhammad SAW bergelar ulul azmi, maka surat Al-Ahqaf 35 Allah perintahkan Nabi Muhammad bersabar seperti sabarnya ulul azmi dari utusan Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah seperti sabarnya orang-orang yang dikategorikan ulul azmi dari utusan-utusan Allah. Siapa mereka? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi Ibrahim termasuk nabi-nabi ulul azmi. Nabi Muhammad diperintah untuk bersabar seperti sabarnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad mampu menjadikan kesabaran mereka sebagai contoh. Dan Nabi Muhammad seorang yang sangat sabar. Inilah kenapa ada nabi-nabi yang disebut oleh Allah sebagai ulul azmi, yang menunjukkan kekuatan hati mereka, keteguhan hati mereka, dan kesabaran mereka dalam menjalankan semua tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini bersama Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Nabi Ibrahim? Yang kelima, Allah berikan keutamaan dan kelebihan. Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai imaman linnas. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama.
Surat Al-Baqarah ayat 124. Inilah yang dikategorikan oleh para ulama tafsir sebagai inti dari keteladanan Nabi Ibrahim. Isyarat dari Al-Baqarah 124. Ingatlah wahai Muhammad, bagaimana dahulu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Kemudian ia mampu menyempurnakan semua kalimat dari Allah. Karena ujiannya digunakan dengan bahasa kalimat. Allah menguji dengan kalimat dan Nabi Ibrahim menyempurnakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Dalam kita menjalankan amal, memang kemungkinan ada yang kategorinya makbul diterima, ada yang mardud ditolak. Na'udzubillah, tentunya kita ingin makbul. Yang makbul, yang diterima, kemungkinan diterima dengan nilai yang sangat bagus atau nilai yang biasa saja. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh Allah fa'atammahunna, semua ujian yang bernama kalimat ia sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Atas itulah maka Nabi Ibrahim dijadikan sebagai imaman linnas. Ada imam satu masjid, ada imam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tapi ini imam untuk semua umat manusia. Artinya ia layak digugu, ditiru dalam masalah iman dan masalah ibadah. Maka ada ibadah Nabi Ibrahim yang tetap dikekalkan oleh Allah hingga akhir zaman. Ada juga sunnah-sunnah Nabi Ibrahim yang masih dijalankan oleh kita umat Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau dijadikan imam oleh Allah untuk semua umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad umat kita untuk imam untuk umatnya, yaitu kita semua. Tapi hebat dari seorang Nabi Ibrahim, Allah jadikan sebagai imam yang kita anut, yang kita ikuti, yang kita teladani, khususnya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna kalimat yang dituturkan oleh para ulama. Kalimat yang menjadi ujian Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah perintah dan larangan. Tidak ada perintah Allah yang tidak dijalankan dengan sempurna oleh Ibrahim. Tidak ada larangan Allah yang tidak ditinggalkan secara sempurna oleh Nabi Ibrahim. Semuanya sempurna. Fa'atammahunna. Atau maknanya kalimat adalah ujian kehidupan. Ada ujian kehidupan Nabi Ibrahim yang hasilnya adalah kesabaran. Hasilnya keikhlasan dan tawakal. Nabi Ibrahim dikisahkan di surat Ibrahim 37. Beliau menempatkan istri dan anaknya berdua di tempat yang tandus, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada kehidupan. Bagaimana mungkin ia mau menjalankan itu kalau ia tidak seorang yang ikhlas, yang sabar dan tawakal. Hajar pula tawakal ketika ia ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim. Demikian juga Ismail, betapa sabarnya ketika ayahandanya bermimpi untuk menyembelihnya. Ujiannya lengkap, ujian kehidupan. Hasil dari ujian kehidupan apapun adalah bagaimana kesabaran kita, keikhlasan kita, dan tawakal kita kepada Allah. Nabi Ibrahim lulus dengan nilai sempurna. Hasilnya beliau seorang yang penyabar, seorang yang mukhlis, dan seorang yang mutawakil kepada Allah. Atau dimaknai kalimat adalah ujian khusus, yaitu perintah menyembelih putranya. Tentu ini kalimat yang sangat khusus. Karena kita tidak diuji dengan demikian. Cuma Nabi Ibrahim yang Allah pernah uji untuk menyembelih putranya. Dan beliau menjalankan. Namun Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Atau dimaknai semua rangkaian ibadah manasik ini adalah merupakan ujian. Nabi Ibrahim lulus. Semuanya dijalankan dengan sempurna. Maka jemaah haji itu dituntun untuk menjalankan manasik haji dengan sempurna. Supaya mendapat haji yang mabrur. Ada pula yang kelima, bahwa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah yang berkaitan dengan sunnah fitrah, kebersihan diri kita. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bagaimana menjaga fitrah? Ada sunnah-sunnahnya, ada tuntunannya. Khitan, pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dijaga fitrahnya, maka suci orang yang berkhitan. Memotong kuku itu juga menjadi tuntunan Nabi Muhammad. Sebelumnya, awalnya adalah tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam, mencukur rambut, mencukur bulu ketiak, dan sebagainya. Itulah yang diabadikan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Bahwa dahulu Nabi Ibrahim menjaga fitrahnya dengan menjalankan sunnah-sunnah fitrah,
dan itu pula dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fitratu khamsun. Jika ingin fitrah kita suci, maka dijaga dengan 5 hal. Khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis Bukhari dan Muslim. Betapa Nabi Ibrahim lulus menjadi imaman linnas. Ujiannya kalimat yang sangat variatif. Ujiannya perintah dan larangan. Ujian kehidupan. Ujian menyembelih yang sangat khusus. Menyembelih yang menjadi isyarat ibadah kurban. Ujian yang menjadi isyarat manasik haji. Serta ujian menjaga fitrah. Kita semua tentu ingin meneladani Nabi Ibrahim. Bagaimana ia menjadi imaman linnas. Sebagaimana Allah sebut di surat Al-Baqarah ayat 124. Kita akan lanjutkan bagaimana keteladanan Ibrahim bukan secara persona, tapi keluarganya adalah keluarga teladan sepanjang zaman. Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak hanya menjadi teladan sendirian secara individu, tapi Allah abadikan keluarganya adalah keluarga teladan. Innallaha astafa Adama wa Nuh. Allah berkenan memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh sebagai pilihan Allah teladan. Tapi Allah menyebutnya Adam secara personal sendirian, Nabi Nuh pun personal sendirian. Karena Allah uji dengan anaknya. Nabi Adam diuji dengan putranya Qabil membunuh Habil. Nabi Nuh diuji dengan putranya Kanaan tidak mau mengikuti ayahandanya. Namun ketika masuk kepada 2 nama yang bernama Ibrahim dan Imran. Ibrahim dari kalangan Nabi, Imran yang bukan dari kalangan Nabi. Allah tambahkan, Innallaha astafa ala Ibrahim. Allah memilih satu keluarga Nabi Ibrahim dan satu keluarga Imran. Nabi Ibrahim alaihissalam satu keluarga dikatakan sebagai keluarga syariat. Tidak mungkin ada ibadah haji kalau tidak ada hajar yang sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak mungkin ada ibadah kurban kalau sang putra yang bernama Ismail tidak mau dia mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Jadilah keluarga ini keluarga syariat. Dalam kehidupan kita, alhamdulillah, ada keluarga ilmuwan, ada keluarga ulama, ada keluarga pengusaha, ada keluarga ahli ibadah, keluarga Al-Quran, keluarga Allah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah jadikan sebagai ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga syariat. Apa yang mereka lakukan, kita jalankan sekarang ini. Sebagaimana ibadah haji dan ibadah kurban, itu menunjukkan keagungan dari keluarga Nabi Ibrahim. Bahkan kita juga bersolawat tidak hanya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, tapi kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dua-duanya disebut Nabi Muhammad dan ahli keluarganya, Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Tentu Imran bukan dari kalangan Nabi, tapi beliau dijadikan teladan oleh Allah satu keluarga. Imran, Hannah, istrinya, anaknya, putri yang sangat suci, Maryam, kemudian cucunya Nabi Isa alaihi salam. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana membangun keluarga teladan. Dalam prosesi ibadah haji, sahabat Asa yang dimuliakan Allah, keluarga Ibrahim tampil sebagai satu keluarga
yang Allah siapkan sebagai keluarga ibadah haji. Pertama, Nabi Ibrahim tempatkan keluarganya di tempat yang mulia di sekitar Ka'bah Baitullah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ini penting menempatkan keluarga di tempat yang baik, di tempat yang mulia. Karena lingkungan akan berpengaruh. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membawa putranya Ismail dan juga istrinya di tempat yang disebut dengan Baitullah. Saat itu masih lembah yang sangat tandus, tidak ada pohon-pohonan. Namun Allah keluarkan Zam-Zam yang akhirnya menjadi sumber kehidupan, sumber kesejahteraan. Bahkan disitulah semua manusia datang untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, iktikaf atau tawaf, dan sholat di sekitar Ka'bah Baitullah. Tentu karena ini merupakan satu proses yang panjang. Bagaimana ia juga dengan putranya, yaitu Ibrahim dan Ismail, diperintah oleh Allah, antahira baitiya lit-taifi wal akifin warrukai sujud. Karena nanti Ka'bah akan dijadikan kiblat untuk semua ibadah manusia, maka berdua diperintah oleh Allah mensucikan sekitar Ka'bah. Maka orang beribadah nyaman, iktikaf nyaman, tawaf nyaman, ibadah yang lain pula nyaman. Namun dahulunya putra dan ayahandalah yang melakukan itu, maka ada makom Ibrahim karena ditinggikan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kembali Allah ingatkan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah sehingga orang dapat melihat dari kejauhan dan semua orang tertarik untuk datang ke Ka'bah. Disitulah Nabi Ibrahim yang menyusun batu bata. Nabi Ismail yang mencari batu disusun oleh ayahandanya. Saking lamanya berdiri Nabi Ibrahim, jadilah makom Ibrahim. Ada sholat di belakang makom Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim yang bekasnya masih disaksikan, masih kita abadikan. Bahkan diperintahkan untuk sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyuruh orang menunaikan haji. Al-Hajj 27, wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijala. Hai Ibrahim, ayo seru manusia. Datang semua ke sini. Apakah mereka nanti datang dalam keadaan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus? Semuanya dimampukan oleh Allah. Bahkan mereka rela berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh. Tentu keadaan yang sangat sulit. Berbeda dengan sekarang, alhamdulillah, dengan teknologi pesawat terbang, semua orang bisa datang dengan keadaan lebih nyaman. Dahulu dengan kapal laut berjalan kaki, mungkin mereka yang datang dengan unta dan sebagainya. Ini isyarat dari Allah. Keluarga ini keluarga yang sangat spesial. Prosesi ibadah haji awalnya dijalankan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sa'i antara Safa dan Marwah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah termasuk tanda-tanda keagungan Allah. Al-Baqarah 158. Siapa yang pernah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah? Bunda Hajarlah. Ketika ia mencari pertolongan karena kehabisan bekal, Ismail menangis. Maka ia berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah selama 7 kali putaran. Kemudian ketika ia pulang ke putranya Ismail, ternyata sudah memancar air Zam-Zam dari jari jemari kaki mungil seorang Ismail alaihissalam. Prosesi ibadah haji melibatkan keluarga mulia, keluarga Nabi Ibrahim. Dan kita semua ingin keluarga kita mampu menunaikan ibadah haji. Maka disempurnakan dengan tahapan-tahapan yang pernah dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Semua manusia ingin dimampukan. Meskipun haji kewajiban bagi yang mampu, tapi kan kita ikhtiar memampukan kita, merencanakan, menyiapkan. Terus-menerus kita berdoa kepada Allah, maka kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang prosesi ibadah kurban, bagaimana Nabi Ibrahim menyiapkan keluarganya, bagaimana Allah mengabadikan keluarga Ibrahim sampai ibadah kurban yang kita jalankan. Prosesi awalnya adalah keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan lanjutkan
bagaimana prosesi ibadah kurban bersama keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya menurut ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah berada di akhir sesi, yaitu bagaimana prosesi ibadah kurban yang itu dijalankan oleh keluarga mulia, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, ternyata yang dilakukan oleh seorang ayah, oleh seorang orang tua adalah mengharap dan memohon anak yang akan dilahirkan, anak yang soleh. Karena ini penting. Jika Ismail bukan putra yang soleh, jika Ismail bukan putra yang sabar, manalah mungkin Ismail menerima apa yang dikatakan ayahandanya, ya abad, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi bahwa Allah perintahkanku untuk menyembelihmu. Maka Nabi Ibrahim sebagai ayah yang bijaksana, ia tanya kepada putranya, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Ternyata Ismail sesuai dengan permohonan Ibrahim, anak yang soleh, anak yang penyabar, maka ia katakan, ya abatif alma tu'mar, ayahanda, ayo laksanakan apa yang Allah perintahkan. Engkau mendapatiku, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan, untuk akhlak yang mulia, ia katakan insya Allah. Padahal insya Allah umumnya untuk kita akan menjalankan sesuatu di masa yang akan datang. Tapi ini untuk akhlak yang mulia, kesabaran. Berarti meskipun ia seorang yang sabar, ia yakin sabarnya itu adalah kehendak Allah. Ikhlasnya kehendak Allah. Ia yakin tidak mungkin bisa bersabar kalau Allah tidak berkehendak. Asal muasalnya Nabi Ibrahim sudah mohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah untuk hamba seorang yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka Allah anugerahkan putra yang sangat penyabar. Kenapa? Disiapkan untuk beliau dua-duanya ikhlas, dua-duanya sabar menjalankan perintah Allah. Setelah bermohon dan Allah hadirkan anak yang sabar, maka bermimpilah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Betapa berat Ibrahim. Perintahnya melalui mimpi, dan mimpi Nabi adalah benar. Alhamdulillah mimpi kita tidak selalu benar dan tidak harus dijalankan karena berat. Ini mimpi seorang nabi dan Allah sudah menguji Nabi Ibrahim sukses dengan berbagai ujian. Sekarang ada ujian khusus menyembelih putranya dan beliau jalankan dengan sebaik-baiknya. Kenapa mampu menjalankannya? Karena putranya soleh, karena bundanya solihah. Maka ketiga-tiganya menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ismail yang membesarkan dan mendidiknya adalah bundanya. Karena Nabi Ibrahim setelah menempatkan istri dan anaknya di tempat yang mulia, ia diperintah oleh Allah kembali ke Syam. Maka berdua saja Ismail dan Bunda Hajar. Berarti yang membesarkan, yang mendidik adalah Bunda Hajar. Tidak mungkin Ismail sabar kalau tidak sabar dari seorang bunda yang bernama Hajar. Dalam menjalankannya, kata Imam At-Tabari, maka banyak godaan dan bujukan setan. Ketika sampai di Mina, setan menggoda. Kemudian segera Nabi Ibrahim mendahului setan, membawa putranya untuk disembelih di tempat yang Allah tetapkan, di antaranya dikatakan di Mina atau di tempat yang bernama Jamarot, melontar jumrah. Sampai di situ setan datang lagi.
Ibrahim melontar dengan batu yang kita kenal dengan lontar jumroh. Maka Nabi Muhammad mengatakan, betul, Ibrahim melontar setan, melempar supaya tidak menggoda lagi. Tapi kalian melontar jumrah mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim. Bukan setan yang kalian lempar, tapi yang kalian lempar adalah merupakan jamarot untuk mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim. Terjadilah pelaksanaan penyembelihan dan Nabi Ismail sudah siap. Bahkan beliau katakan, wahai ayahanda, tutuplah muka hamba. Kalau memang ayahanda tidak tahan, ditutuplah. Dan tidak ada baju lain yang akan menjadi kafan bagi Ismail. Maka sang Ismail mengatakan, silahkan bajuku dilepas. Karena ini satu-satunya yang akan menjadi kain kafan. Subhanallah. Kedua-duanya menjalankan perintah yang agung ini. Sebelumnya Siti Hajar pun selalu mengingatkan putranya, nah ini perintah Allah. Wahai suamiku, ini perintah Allah. Jadilah mereka keluarga teladan sepanjang zaman, dan atas keikhlasan, ketulusan, kesabaran, dan mereka lulus ujian, Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, As-Saffat ayat 107. Karena itulah Allah ganti, Allah tebus dengan domba yang sangat besar. Syekh As-Sa'di menuturkan, itulah kualitas dari Ismail. Itulah nilai dari Ismail. Yang dikorbankan oleh kita, itulah nilai kita. Itulah kadar kita. Dulu Ibrahim mengorbankan yang paling ia cintai, yang paling mulia, putranya. Maka kualitasnya kualitas yang sangat agung. Kita pula dituntun untuk berkorban yang terbaik sesuai kemampuan kita. Karena itu nilai kita. Karena itu kadar kita. Karena itu adalah merupakan betul-betul eksistensi dan jati diri kita semuanya di hadapan Allah. Dan rangkaian dari ibadah kurban itulah yang layak menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya teladan untuk kita semua. Insya Allah akan selalu hadir ayah yang bernama Ibrahim, putra yang bernama Ismail, dan bunda yang bernama Siti Hajar, sehingga hadirlah keluarga-keluarga terbaik yang mampu menjalankan perintah Allah, tuntunan Allah dengan sebaik-baiknya. Fa'atammahunna, dengan sempurna. Hasil dari kesempurnaan adalah merupakan karunia, keutamaan, dan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Zulhijjah yang identik dengan bulannya Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita membaca kembali, kita menggali kembali, kita ambil teladan, keutamaan, dan kemuliaan dari keluarga mulia Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Bunda Hajar, insya Allah. Walafu minkum, insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi pembahasan yang lain. Tetap bersama Asa TV Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.